Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa, kita sudah bergabung bersama dengan narasumber tentunya dari UIN Antasari Banjarmasin. Beliau ini Wakil Rektor dari UIN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah kembali hari ini bisa bertemu Pak. Bapak Dr. Haji Ahmad Sakir MAG. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara mengenai sesuai dengan momentumnya Pak. Masih berkaitan dengan bulan Zulhijjah, tapi tentu yang menjadi menarik kan bulan Zulhijjah ini sangat identik dengan bulan haji, tanda-tanda haji mabrur, apalagi di tengah-tengah masyarakat kita begitu ya, istilahnya begitu dipantau seringkali oleh orang-orang sekitar, apakah ibadah haji yang dilaksanakan bagi seseorang atau bahkan dirinya ini tergolong haji yang mabrur. Lalu kita nanti akan bicara sejauh mana ciri-ciri bagi mereka yang tergolong haji mabrur, apakah bisa dikenali secara tingkah laku atau kemudian juga secara fisiknya, kita akan nanti bicarakan, tapi mungkin dengan hormat kita minta terlebih dahulu sebagai pembuka begitu Pak. Seperti apa sebenarnya tanda-tanda ciri haji yang mabrur? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Kita bersyukur tentu kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya di media ini untuk saling berbagi, saling mengingatkan kita semua dalam momentum Idul Adha, di mana pada bulan ini atau beberapa hari ke depan kalau secara nasional Indonesia sudah ada jemaah haji Indonesia yang pulang kampung dari melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Untuk Kalimantan Selatan itu diperkirakan kloter pertama itu akan datang hari Ahad malam Senin ya, yang akan datang. Jadi oleh karena itu kita mengangkat satu tema yang sangat penting, dan ini yang diidam-idamkan tentu ya oleh semua orang tentang haji mabrur, atau yang disabdakan Nabi bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi sangat prestisius ya. Jadi kalau orang naik haji kemudian mendapatkan kemabruran dari hajinya, itu balasannya adalah surga. Jadi apakah dengan berhaji yang mabrur lalu surga? Saya kira tentu pertanyaan besar bagi kita. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian pulang dari hajinya itu pas habis umur atau di perjalanan habis umur, mungkin setelah dia bertaubat, minta ampun kepada Allah di sana, ibadah yang luar biasa nilainya sampai 100.000 kali lipat ya. Di Makkah misalnya, nah itu kan berarti akan berlipat-lipat ganda pahala yang didapatkannya. Tetapi kalau misalnya pulang dari haji itu bergaul di masyarakat lagi, kemudian aktivitasnya itu terserah dengan tergantung profesinya, saya kira ini harus kita terjemahkan dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi kemabruran itu menjadi ada indikator, ada tanda-tanda yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah berhaji, sehingga kemabruran itu betul-betul berdampak positif bagi sekitarnya. Karena ibadah itu mulai dari ibadah yang dilakukan secara privat kepada Tuhan, sembahyang, sholat misalnya ya, kemudian puasa yang privat itu. Privat kan artinya hanya diketahui oleh kita dan Tuhan saja. Kehusuan kita dalam salat itu hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Sampai kepada ibadah haji yang bisa dimonitor oleh orang lain ya kan. Kita ibadah haji memang pelaksanaan ibadahnya itu bisa terekspos dengan orang lain. Kalau misalnya kita dengan teman kita, wah Sidin itu
anu di Mekah itu pinanya itu aja berarti bersembahyang. Nah, itu kan termonitor dengan orang lain, artinya waktu ibadah di Mekah itu tidak menunjukkan seperti mana seharusnya. Nah, oleh karena itu sebagai pembuka saya kira kita ingin memberikan, atau seperti kita yang sudah haji ini kembali mengulang-ulang ke haji, apakah kita memiliki tanda-tanda itu, dan itu tidak perlu diekspos kemana-mana. Ini untuk reseptif untuk kita semua, untuk menjadi perbendaharaan pengetahuan kita, untuk mengenang-enang dan untuk memastikan bahwa kita ini berada di koridor haji yang mabrur gitu kira-kira. Jadi tujuan pengangkatan tema ini sebenarnya tidak lain kecuali untuk mengingatkan kita semua, wabil khusus yang sudah haji dan tentu yang khususnya lagi yang baru datang dari melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, sehingga kemabruran itu didapatkan, dan apa yang kita harapkan untuk mendapatkan surga dan kenikmatan dari Allah itu akan kita dapatkan. Salah satunya misalnya, atau yang kelima-limanya ya saya sampaikan di pertemuan pertama, segmen pertama ini, kalau secara umum ya, pertama itu cirinya, tanda kemabruran haji seseorang itu adalah bahwa nafkah ataupun ongkos naik hajinya, mulai daftarnya, kemudian pelaksanaannya, semua itu hartanya didapat dari proses yang halal. Jadi harta yang halal, proses yang kita dapatkan itu adalah halal. Jadi itu pastikan bahwa harta yang kita belanjakan untuk pelaksanaan ibadah haji itu dalam keadaan halal. Baik. Oke, yang kedua adalah pelaksanaan ibadah haji yang kita lakukan itu adalah dengan ikhlas ya, ikhlas dan baik. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji kita itu selalu mengedepankan keikhlasan dalam ini. Jadi tidak ada apa ya penyesalannya. Apalagi kalau orang sebut itu, bah aku jalan soalnya bah naik haji ini rasa menyesal jangan mengeluarkan duit 250 juta umpamanya, yang haji plus tuh. Ya sudah naik haji, ya lo pulang dari haji rasa menyesal 250 juta, kalau ada sedikitan 250 juta, berdua laki binian setengah miliar ya. Setengah miliar untuk haji plus ya. Soalnya haji itu kayak itu aja. Nah ini kan artinya tidak ikhlas mengeluarkan perbelanjaan untuk ibadah haji itu, dan saya kira ungkapan-ungkapan seperti itu menandakan bahwa dia tidak menikmati dengan ibadah hajinya, dan tanda-tanda tidak menikmati itulah sebagai tanda-tanda ketidakmabruran. Tentu saja orang yang ibadah haji atau melaksanakan umrah, dia menikmati dengan ibadahnya maksudnya. Jadi tidak ada perasaan menyesal, yaitu dihindari sama sekali. Jadi itu adalah tanda-tanda yang kedua. Oke, dua tanda yang kemudian juga menjadi hal pembuka dalam tema kita pada hari ini. Tentu ketika dibahas satu persatu saja begitu akan banyak Pak ya yang menjadi indikator atau istilahnya gejala yang mungkin bisa dirasakan baik itu mandiri atau kemudian juga dalam lingkungan sekitar. Ketika kita berbicara mengenai ibadah haji ini sendiri kan memang masuk dalam rukun Islam yang tentu diiringi dengan apabila memiliki kemampuan begitu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji ini sendiri ketika misalnya bukan ONH plus atau haji plus itu tadi, memang dengan harga atau materi yang dikeluarkan ini jauh lebih miring atau lebih murah, tapi menunggu waktu yang begitu lama karena daftar tunggu yang begitu banyaknya dari seluruh dunia untuk bisa berhaji ke Baitullah. Dengan kondisi di mana masyarakat dalam hal ini ingin sekali berhaji, namun kemudian juga di satu sisi memiliki keterbatasan akan kondisi di mana untuk bisa berangkat haji itu sendiri karena waktu, karena kesempatan, dan bahkan karena uang untuk tidak bisa mencapainya kepada haji yang plus itu tadi. Apa hal yang sebenarnya bisa diambil hikmahnya dalam kondisi seperti ini, Pak? Oke, inilah realitas ya, yang tidak bisa kita hindari ya. Selama Makkah dan Madinah itu adanya di Arab Saudi, maka kita tertakluk pada aturan dan
yang ditetapkan oleh Arab Saudi, ya Betul. kan. Kuota haji itu diberikan Batasan Arab Saudi, usia saat ya, ini, Pak. batasan usia. Tapi kalau batasan usia saya kira itu hanya karena musim pandemi ya. Tapi kalau sudah di luar musim pandemi itu bahkan ada isu yang mungkin mudah-mudahan ada benarnya, isu yang baik bahwa nanti pada tahun-tahun berikutnya mungkin ada kuota khusus orang-orang yang lansia ya. Jadi kuota khusus lansia karena memang tahun ini ditiadakan. Siapa tahu mudah-mudahan tahun depan lansia lebih dibanyakan lagi karena ya difasilitasi. Lansia itu maksudnya yang tidak uzur banget kan, kalau uzur banget kan tidak dianjurkan. Betul. Ya, berarti kan tidak mampu secara fisik ya. Nah, kalau yang 65 masih kuat ya kan, tapi kalau yang tahun ini biar kuat tapi umurnya sudah 65 tidak dikasih. Betul. Nah, jadi artinya itu realitas yang kita harus yakin dan sadari dan kita harus ikuti ya. Nah, kemudian daripada itu bahwa adakah hikmah di balik ini, saya kira tentu kita harus percaya ada hikmah, selalu ada hikmah di balik kejadian peristiwa yang ini semuanya Allah sudah mengaturnya ya. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi aturan yang sudah realitas ini kan sama sekali tidak bisa kita mengintervensi. Betul. Ya walaupun kita bisa mengusahakan, mengupayakan bayangan ekspektasi sesuai yang kita harapkan, tapi hasilnya sama sekali tidak bisa mengintervensi. Jadi hikmah itu kita ambil, coba dipikirkan yang positif aja lah terkait dengan itu. Misalnya ya, kalau orang kebetulan tidak bisa berhaji karena sesuatu ya, karena ada kendala baik dari sisi finansial dan lain-lain, saya kira ada amalan-amalan yang diberikan oleh Rasul yang pahalanya sama dengan berhaji berumrah misalnya. Nah ini kan diambil oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan. Betul. Yang orang punya kemampuan jangan ngambil. Tapi kalau ngambil ini punya kemampuan juga naik haji, dua-duanya berarti dapat. Dan hal itu menjadi kewajiban juga tentu. Betul. Ketika memiliki kemampuan, kemudian juga akses dan kesempatannya itu bisa, begitu Pak ya. Betul. Maka bisa dijatuhi sebagai hukum wajib istilahnya bagi mereka untuk menunaikan. Kita akan menanyakan seputar sejauh mana untuk bisa menunaikan ibadah haji dan kemudian juga mengenali akan tanda-tanda istilah bagi orang yang kemudian juga selesai pasca menunaikan ibadah haji ditandai dengan haji yang mabrur. Apa saja yang tadi sudah disebutkan dua itu tadi, kita nanti akan kenali tanda-tanda berikutnya usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Ibadah haji, ibadah yang tentu diinginkan oleh seluruh umat Islam karena tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan tempat yang memang secara istimewa dan khusus yang tadi sudah disebutkan hanya ada di Mekah dan Madinah, Saudi Arabia. Ketika kita berbicara mengenai ibadah haji ini sendiri, memang begitu banyak persiapan sebelum bahkan sesudah untuk bisa menunaikan ibadah haji ini dengan baik, dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai Rasulullah pun juga menunaikan ibadah haji begitu ya. Bahkan dalam haji terakhir atau haji wada yang dikenal begitu, ada khutbah yang disampaikan 3 pesan dalam hal ini, baik itu dari dana maupun juga hal-hal yang lain, istilahnya menjadi persiapan bagi kita semua. Dalam hal persiapan Pak, dalam hal untuk bisa menuju ibadah haji, banyak masyarakat yang dalam hal ini takut untuk menunaikan ibadah haji ketika memiliki kemampuan itu sudah dalam hal finansial bahkan kesempatan, karena ketidaksiapan akan dosa yang dirasa sudah banyak dilakukan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya dilakukan di Indonesia, di tempat tinggalnya, untuk kemudian ditampakkan nanti di sana, bisa jadi tidak bisa melihat Ka'bah atau hal-hal yang isu-isu seperti itu yang kemudian juga berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sebenarnya umat Islam memandang dan menyikapi akan kondisi seperti ini? Apakah memang dari cerita-cerita orang yang sudah naik haji dan mengalami akan kondisi seperti itu, kita maknai untuk kemudian kita
menambah persiapan kita dalam hal ritual peribadatan, atau hal-hal seperti apa yang istilahnya bisa kita lakukan Pak untuk persiapan? Apa yang menjadi cerita ya dari orang-orang yang datang haji itu macam-macam cerita, dan itu kita anggap sesuatu yang real ya, sesuatu yang mungkin terjadi dan sudah terjadi. Saya kira itu hanya jadi pelajaran ya, tidak usah membuat kita trauma, tidak usah kita, bagus saja untuk menohok kepada kita, melihat introspeksi kepada kita, itu bagus juga, tapi tidak lalu membuat kita takut banget yang berlebihan saya kira. Jadi kita harus mengambil sifat Allah yang lain lagi. Jadi ketika kita sudah sadar, kita harus bersyukur bahwa kita sudah sadar atas kesalahan banyak yang kita lakukan. Jadi syukur itu kemudian kita buktikan bahwa kita tidak akan melakukan itu lagi ya, bertaubat, insyaf dan segala macam, sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji itu. Bagi yang mampu untuk haji plus, saya kira dianjurkan haji plus lah ya, bahwa kalau punya finansial yang lebih ya, jadi istilahnya jangan ngambil kuota bagi mereka yang istilahnya memiliki kemampuan itu tadi Pak ya. Dan kalaupun ya tidak mengambil kuota banget juga, karena memang antrinya lama banget. Jadi istilahnya itu mereka kalau mampu sekarang untuk haji plus, saya kira lebih baik segera mendaftar untuk haji plus, karena haji plus itu terbilang lebih cepat antriannya kan, karena memang orang-orang terpilih yang punya finansial besar sedikit, sementara haji reguler itu harus ngantri yang sampai 40 tahun ya antriannya. Nah, kita ketahui ibadah ini kan ada dua, ada mahdhah dan ghairu mahdhah. Ketika ritual peribadahan, baik itu sholat, puasa dan lain sebagainya, adakah secara spesifik Pak Rasul mengajarkan untuk kita pada saat walaupun memang ketika Rasul menyampaikan dalam dakwahnya, dalam penyiaran agama Islam memang selalu menekankan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, tapi adakah secara spesifik hal-hal yang istilahnya bisa dilakukan pada saat sebelum melangsungkan yang namanya ibadah umroh atau haji, baik itu misalnya kalau di tengah-tengah masyarakat kita kan ada sholat hajat bersama, atau misalnya ada sholat taubat dan lain sebagainya. Ritual-ritual apa sebenarnya menjadi persiapan untuk bisa sholat? Ya, saya kira apa yang dipraktikkan oleh para ulama yang kita ikuti ya, terkait dengan salat hajat itu menyahuti kegalauan orang. Saya kira ini yang harus kita pahami ya, bahwa misalnya orang itu takut, kalau yang pernah naik pesawat itu takut naik pesawat ya kan ya. Tapi ketika diiringi dengan bermunajat kepada Allah untuk memohon keselamatan, saya kira ada intervensi doa itu kemudian menjadi ketakutannya berkurang. Saya kira di situ letaknya. Jadi kalau orang, jadi ajaran dari Nabi itu berdoa itu adalah ibadah ya. Inti ibadah itu doa mukhul ibadah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah dan itu disuruh oleh Allah bermohon, jadi kalau kita takut kenapa? Takut tidak selamat, takut macam-macam, berdoalah kepada Allah. Jadi diajak orang berdoa. Saya kira itu menyahuti hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira tidak perlu kita perpanjang untuk kemudian ini nggak ada di zaman Nabi. Ya. Nabi itu berdoanya pribadi, sehingga pertemuan kita sebelumnya kan terkait dengan mohon doa kepada orang. Betul. Saya kira keterkaitan itu bahwa kita ini dipadahkan kada pede, memang kada pede. Ya kan, walaupun Allah membuka ruang yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya berdoa kepada kita, tetapi kadang-kadang kita itu tidak pede untuk menghadap kepada Allah yang sangat maha suci itu, maha hebat, maha macam-macam ya. Lalu kemudian kita meminta dampingi kepada para ulama misalnya, minta doa. Saya kira banyak orang yang melakukan itu seperti itu pola pikirnya. Jadi sama sekali tidak ada tujuan-tujuan lain saya kira.
setidaknya mungkin tentu persiapan-persiapan yang dilakukan baik itu sholat taubat, sholat hajat dan puasa Senin Kamis ataupun juga ibadah-ibadah lainnya dilakukan memang dengan tujuan untuk mengharap ridho Allah begitu Pak ya. Bukan untuk kemudian juga tidak diperlihatkan dosa-dosa di sana. Ya, tidak sama sekali ya. Artinya ini harus diluruskan kembali niat yang ingin kemudian juga dilakukan persiapan. Jadi memang mau pokoknya di apa namanya, kalau kekhawatiran diperlihatkan Allah dosa-dosanya lalu bermohon bertaubat, insaf. Jadi memang itu yang diharapkan ya kan. Setelah bertaubat di sini harapannya harus tawakalnya harus lebih kuat lagi, bahwa kemudian setelah itu dosa-dosa kita mungkin mudah-mudahan diampuni dan hal yang kita bayangkan seperti cerita-cerita orang itu tidak terjadi terhadap diri kan? kita. Seperti itu saya kira harapan yang harus kita patri kepada Allah itu lebih besar ya. Kita berbicara mengenai tanda pertama adalah biaya gitu Pak ya, atau uang yang kemudian juga dilakukan baik itu persiapan atau bahkan kepada nominal yang harus dikeluarkan ketika melangsungkan ibadah haji. Ini kan bisa saja didapat, bisa jadi karena warisan misalnya, atau karena ketika mencari nafkah dengan nominal-nominal yang dirasa kecil. Dengan hadirnya warisan ini bisa dijadikan sebagai sumber utama untuk bisa melangsungkan ibadah haji atau umrah. Atau misalnya hal-hal yang tidak terduga, misalnya menang undian gitu Pak, atau kuis istilahnya. Hal-hal seperti ini kan, atau diberangkatkan oleh orang lain dengan bantuan-bantuan yang istilahnya diberikan. Nah, apakah kondisi seperti ini juga, ini kan memang terjadi di tengah masyarakat. Adakah yang menjadi perhatian khusus atau sah-sah saja dengan kondisi seperti itu? Saya kira ini bisa dirunut ya. Dari mana, kemudian siapa ya yang terlibat dalam proses dapatnya kita rezeki uang itu tadi. Ya, rezeki itu uang atau secara finansial itu kita dapat seperti apa, prosesnya seperti apa, dan kemudian apakah ini memang yang legal ya, yang memang dibolehkan secara agama. Saya kira itu aja koridornya. Kalau misalnya ada undian itu, atau tidak undian lah, misalnya orang yang juara satu apa misalnya, kemudian ada hadiahnya umrah atau naik haji bahkan misalnya. Ada salah satu, saya punya cerita di waktu saya kuliah di Jakarta itu, kebetulan sekolahnya punya Saudi Arabia ya, punya Madinah misalnya. Kebetulan pada hari itu Syekh Sudais datang ke situ, Imam Masjidil Haram itu, karena memang beliau afiliasinya ke situ, university itu, jadi ikut di situ. Beliau melontarkan pertanyaan setelah salat zuhur, ada pertanyaan, ketika dijawab oleh salah seorang pelajar itu, jawabannya itu nggak tepat banget, tapi beliau sudah berniat ketika ada yang menjawab diberikan tiket haji, bukan tiket umrah ya, haji, undangan. Karena beliau sebagai imam Masjidil Haram, beliau boleh memberikan undangan. Dapat undangan dia naik haji, tamu dari kerajaan Arab Saudi jadinya. Nah, yang seperti itu kan tidak sedikit, tidak satu dua, banyak orang yang dapat seperti itu. Jadi itu adalah proses yang baik dan sah-sah saja. Jadi yang penting apakah prosesnya, siapa yang memberi itu kita lihat, apakah dibenarkan dalam syara. Kalau semuanya terpenuhi secara syariat, saya kira tidak ada yang menghalangi untuk dapat dari itu. Jadi bisa dikatakan bahwa harta yang dia dapatkan, praktik yang dia dapatkan adalah legal dan halal ya artinya. Artinya memang didapatkan dan mungkin bisa jadi itu sebagai jalan Allah untuk kemudian juga memudahkan atas jalannya dan kesempatannya untuk bisa berhaji ke Baitullah. Kita akan bahas tanda-tanda selanjutnya usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai ibadah haji, ibadah yang tentu sekali lagi diinginkan oleh seluruh umat muslim di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali orang Banjar, orang Kalimantan Selatan yang istilahnya berbondong-bondong untuk bisa menabung, kemudian juga bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk bisa
mengumpulkan sedikit demi sedikit dan menyetorkan begitu sebagai setoran awal di dalam pemenuhan untuk bisa berangkat haji. Tanda kedua, ikhlas tadi disebutkan. Oke. Ikhlas ini sendiri apa yang menjadi indikator? Seringkali orang mengaitkan bahwa ketika di dalam surah Al-Ikhlas gitu Pak ya, tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Artinya memang hanya orang tersebut dan Allah yang kemudian tahu sejauh mana kadar orang ini kategorinya masuk dalam ikhlas ataupun tidak. Di tengah hari ini begitu Pak, banyak figur-figur istilahnya membuat sebuah konten dengan menampilkan kepada publik baik itu aktivitas pada saat persiapan ataupun juga sesudah pada saat di sana dalam melangsungkan ibadah umrah atau haji. Oke, termasuk yang viral ya. Masuk yang viral itu ada Syekh di Madinah ya kalau tidak salah. Beliau dalam kuliahnya di Madinah dalam beberapa ini ramai di posting teman-teman dalam bahasa Arab. Beliau bahkan menyebut orang Indonesia yang suka selfie katanya. Betul. Nah, selfie di Masjid Nabawi misalnya, Atau bahkan di depan Ka'bah gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi saya kira indikasi itu mungkin ya atau tidak ya. Jadi tergantung niat seseorang dan itu adalah wilayah yang hanya diketahui dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu adalah perbuatan hatinya, ikhlas itu memang perbuatan hatinya, hanya dia yang tahu dan Allah yang tahu tentang keikhlasan seseorang itu. Jadi kita yang melihat dari luar ini tidak punya otoritas, tidak punya hak istilahnya untuk menilai menuduh orang lain. atau bahkan memberikan penilaian kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kan betul apa yang disebut oleh Allah, kalau kita menyebut orang seperti itu, berarti kita kalau melakukan seperti itu sama dengan orang itu, sama dengan seperti yang kita katakan, ya kan? Nah, jadi saya kira komen-komen seperti itu saya kira dihindari lah ya. Sebab ketika kita menyebut, Ana menyebut ente misalnya, kamu ini berbungas-bungas nih kayaknya hendak ada sesuatu deh. Nah, berarti kan kalau saya melakukan seperti itu berarti ada sesuatu dengan saya, begitu kan? Okay. Jadi ungkapan itu sebenarnya adalah mengempaskan kepada diri kita sendiri ya. Jadi ikhlas itu memang kalimat dalam Al-Qur'an itu di format termnya itu ada dua, ada yang lamnya di bawah, ada yang lamnya di bawah, ada yang mukhlisin, ada yang mukhlasin. Jadi kalau mukhlisin alahuddin illa ibadaka minhumul mukhlasin, jadi dua kalimat ungkapan yang kita bisa chapter ya dari ayat Quran itu adalah berarti ikhlas itu memang diusahakan dan berharap kepada Allah. Jadi ada di satu sisi sebagai manusia, sebagai hamba, kita berusaha berupaya untuk mengikhlaskan diri, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa melupakan bahwa ikhlas itu pemberian Allah. Jadi harus jalan dua-duanya, berusaha ya, berharap kepada Allah untuk dapat keikhlasan itu juga iya, karena hak-haknya ada pada Allah memberikan kita ikhlas atau tidak itu memang sulit ya, sulit sekali ya. Untuk ikhlas itu sulit sekali dan godaannya itu banyak. Jadi kita berupaya. Jadi caranya secara manusiawi kita bisa lakukan ketika orang menyebut kita tidak ikhlas, diam aja kok, nggak usah dipedulikan juga, kita berusaha untuk ikhlas kok. Oke, sekali lagi memang ketika kita berbicara ikhlas tidak juga bisa serta-merta bagi yang kemudian tidak istilahnya dalam peribadatan di ibadah haji yang tidak berfoto sama sekali bisa dikatakan ikhlas. Nggak bisa juga. Kemudian yang berfoto dengan membawa bukti video dan lain sebagaimana yang sudah dilihat bersama-sama itu juga tidak bisa kita kategorikan itu tidak ikhlas gitu Pak ya. Betul sekali. Artinya kita yang kemudian juga melihat setidaknya mengambil hal yang tengah dan yang bijak untuk kemudian tidak kemudian dengan mudahnya menilai orang lain dengan keikhlasan yang hanya Allah dan orang tersebut yang kemudian mengetahui. Nah, tanda ketiga 4 dan 5 itu apa? Tanda yang ketiga untuk haji mabrur itu adalah waktu dia melaksanakan ibadah haji itu banyak melakukan amal ibadah kebaikan ya. Bukan hanya yang wajib. Ibadah ya, dan kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang lain.
saya kira kalau kita pernah berhaji, banyak peluang untuk beramal itu memang luar biasa ya. Jadi yang rutin saja misalnya ibadah salat 5 waktu ya kan. Betul. 5 waktu, kemudian setelah itu bersunnah. Kalau misalnya kita mengambil untuk salat maghrib sekalian isya bertahan di masjid, kan banyak banget tuh. Betul. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Tapi tidak 1-2 juga ada orang mungkin yang mengambil kesempatan itu untuk jalan-jalan, ya ada juga. Wisata ya ada jalan-jalan misalnya, tidak cukup hari ini untuk berbelanja, tapi kalau berbelanja tiap hari kan kada cukup wadah kan. Tapi artinya kan dia survei pasar, survei sini, jalan-jalan, ada mungkin orang yang seperti itu. Jadi artinya peluang untuk beribadah itu banyak, tapi juga peluang untuk jalan-jalan juga banyak. Artinya waktunya sama kok diberi oleh Allah. Jadi bahasa Imam Ghazali itu, antara kita ini sama-sama diberi oleh Allah 24 jam 1 hari 1 malam. Dan yang memanfaatkannya tergantung masing-masing kita. Ada yang bisa memanfaatkan dalam ibadah dan kebaikan, perilaku, aktivitas yang bernilai ibadah, tapi ada juga yang sia-sia kan waktu. Begitupun pada saat ibadah haji ya, itu sama berarti. Tinggal sejauh mana kita memahami bahwa di sana kan memang lokasi yang begitu luar biasa, diistimewakan. Ya. Bahkan tadi 100.000 tingkatan pahala yang ketika kemudian kita langsungkan di tempat-tempat khusus yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita ada di rumah, di masjid-masjid yang di luar dari tempat yang kemudian sudah ditentukan di sana. Sejauh mana sebenarnya pemahaman ilmu dalam hal ini berperan untuk kemudian seseorang itu bisa melangsungkan ibadah haji? Karena kan ragam usia yang bisa naik haji ini kan memiliki variasi yang luar biasa. Ada yang memang kategori usia yang istilahnya sudah 20 tahun ke atas, ada yang bahkan ke bawah begitu. Dengan tingkatan ilmu masing-masing dan bahkan usia pun tidak menjamin kualitas ilmu seseorang. Ya, itulah jadi pesan para ulama kita dulu, kalau untuk kehidupan kita yang lebih nyaman itu, kalau orang itu mau dapat perilaku apa saja harus punya ilmu. Dasar ilmu itu penting. Setiap amal ibadah harus ada ilmunya, bahkan disebut oleh para ulama seringkali amalu bila amal tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi ilmu itu yang mendasari amal ibadah kita. Kalau orang tidak ada ilmunya, misalnya salat aja ya. Salat itu kan ada wajibnya, ada rukun, ada syarat dan ada sunnah-sunnahnya. Kadang-kadang gara-gara tidak tahu bahwa yang dilakukan di sunnah lalu bakal kerasan 2 orang. Ya itu, ini kamu harus begini, padahal yang akhirnya terjadi perdebatan dan perkelahian. Itu kan gara-gara tidak punya pengetahuan tentang itu. Oke, ya, syarat yang tanda yang keempat adalah selama melaksanakan ibadah itu dalam berihram ia tidak berbuat maksiat. Dan yang kelima yang paling penting sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah orang yang berhaji, tanda kemabrurannya itu lebih baik, selalu menjadi lebih baik. Dalam pulangnya ke sini itu dia akan berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dari sebelum, kemudian juga melakukan ibadah haji selama beberapa hari di sana atau umroh, kemudian juga setelahnya bahkan sampai akhir hayatnya. Ini yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mabrur itu. Jadi kalau kita masih diberikan usia yang panjang setelah berhaji, itulah pembuktian bahwa kita menjadi lebih baik, menjadi mabrur. Menjadi artinya dapat haji yang mabrur itu setelah kita dalam kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Ketika melakukan kesalahan tersebut tidak diulangi, atau ketika sudah melakukan kewajiban maka ditambah dengan yang sunnah gitu Pak ya. Ini yang menjadi istilahnya tanda yang paling utama. Lalu kemudian juga adakah tanda-tanda secara umum bagi mereka yang dikenal dengan di tengah-tengah masyarakat kan Pak, ada istilah, mungkin boleh koreksi, haji mardub gitu Pak. Nah ini kan di tengah-tengah masyarakat, apakah memang istilah itu ada di dalam agama atau disebutkan oleh Rasulullah atau para sahabat, atau sebenarnya ini istilah yang terbentuk
di budaya kita. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Suara Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Suara Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai tanda-tanda tadi sudah banyak disebutkan. Ada 5 yang menjadi garis besarnya. Yang kelima yang paling penting adalah pembuktian sejauh mana tingkat ibadah atau tingkat keimanan kita mampu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dalam proses pelaksanaannya pasca kemudian juga ritual ibadah haji itu dilangsungkan sampai pada proses akhir hayatnya. Ibadah haji ini sendiri kan bahkan tidak dilarang berapa kali dilakukan di dalam kehidupan kita. Selagi misalnya ada kesempatan untuk kemudian juga memiliki kemampuan dan hal-hal lainnya, maka tentu tidak dilarang gitu Pak ya untuk kemudian juga bisa melangsungkan ibadah haji atau umrah. Berapapun intensi yang kemudian juga intensitas yang kemudian juga dilakukan. Nah, dengan kondisi di mana di tengah-tengah masyarakat dikenal dengan istilah haji mardut gitu Pak. Haji mardut yang bagi sebagian orang dimaknai bahwa haji yang tidak mabrur, bahkan haji yang hanya sebatas ritualnya saja tapi tidak dimaknai secara proses pelaksanaan peribadahannya. Sejauh mana ini bisa dikenali Pak? Lalu apa yang bisa kita pahami bahwa jangan sampai kita juga tergolong dengan orang yang kemudian mudah menilai akan seseorang dengan haji yang mardut itu tadi. Oke, memang orang istilahnya tuh. Kalau ada haji yang mabrur, tentu lawannya ada lawannya. Haji yang tidak mabrur ya. Lalu haji yang tidak mabrur itu diidentifikasi sebagai mardut. Mardut itu artinya tertolak ya. Oke. Hajinya tertolak. Jadi istilah yang dikemukakan masyarakat itu sebenarnya sebagai ungkapan untuk memberikan pernyataan lawan terhadap mabrur itu. Jadi oleh karena itu kita tentu berharap tidak masuk dalam golongan itu ya setelah haji itu. Oleh karena itu upaya kita untuk terus mengejar kemabruran haji kita itu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kita waktu di Mekah itu ketika berihram itu dilarang untuk melakukan rafas, kemudian fusuk, kemudian jidal misalnya. Itu kan sebagai latihan yang sangat intensif untuk kita bawa ke sini. Jadi kalau fala rafasa itu artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam konteks hubungan seksual ya. Hubungan seksual. Fala rafasa itu kan ketika berihram tidak boleh berhubungan seksual suami istri ya kan. Ini kalau kita bawa ke sini artinya kita tidak melakukan itu kalau tidak dihalalkan ya kan. Nah, itu saya kira penting sekali ketika ya kalau sekarang sangat sulit ditemukan kecuali orang-orang yang Timur Tengah yang masih ada anak-anak yang umur, kalau umrah masih banyak kan, tapi kalau haji ini sulit menemukan yang umur 10 tahun, 15 tahun, saya kira sudah berumur semua, karena apalagi tempat kita misalnya daftar 40 berarti ketika mendaftar umur 12 tambah 40 berarti sudah 52 tahun umurnya. Jadi saya kira sejak itu dia tidak akan memberdayakan kemaluannya itu di tempat-tempat yang haram ya. Nah itu konsisten harus istiqomah dalam itu. Saya kira ini yang menjadi, kita singgung sedikitnya terkait dengan kegalauan umat Islam kita ya. Masyarakat kita yang disuguhkan berita akhir-akhir ini yang sangat meresahkan ya. Terkait dengan pelecehan seksual ya kan. Betul. Sekarang ini luar biasa, masif ya, bahasanya sudah masif ya, kalau sudah merambah ke sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip adalah berlabel Islam misalnya, pondok pesantren ya, walaupun masalah terdaftar atau tidak terdaftar itu persoalan lain ya. Jadi sangat miris kita mendengar berita-berita itu, dan ini seharusnya menjadi cermin yang tebal, cermin yang sangat transparan ya kepada kita bahwa
sekarang kita berada di zaman yang luar biasa. Jadi kalau orang yang haji datang fala rafasa, tidak melakukan hal-hal itu, saya kira ini adalah yang harus dikembangkan. Wala fusuka, tidak juga melakukan hal yang maksiat ya, maksiat apa saja. Berarti kalau itu maksiat yang khusus pada perzinahan, kalau ini maksiat apa saja itu harus ditinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau sudah haji harus ditinggalkan apapun taruhannya. Kemudian yang terakhir wala jidal. Jidal itu adalah takhasum, artinya berbantah-bantahan. Jadi berdebat itu boleh, tapi kalau sudah berbantah-bantahan itu kan menjadi tidak boleh. Baik. Jadi kalau diskusi oke, mengungkapkan pendapat oke, tapi kalau sudah berbeda pendapat, cari titik temunya, maka bertemulah pada titik itu. Jadi tidak perlu memperlebar perbedaan itu, sehingga keharmonisan masyarakat kita menjadi dapat didapatkan, saya kira. Oke. Terakhir Pak, seringkali yang kemudian juga hal yang paling sulit itu tadi adalah menghindari maksiat yang seringkali juga ini dijadikan sebagai indikator seseorang untuk menunda niat keberangkatannya untuk bisa berhaji karena takut ada kemungkinan untuk kemudian juga melakukan atau yang namanya melangsungkan maksiat-maksiat yang tidak disadari atau yang bahkan disadari itu tadi. Sejauh mana kita memahami permaknaan ibadah haji ini sendiri untuk kemudian walaupun yang tidak melangsungkan ibadah haji pun juga maksiat itu sekali lagi tetap dilarang. Hal apa yang menjadi landasan dan yang bisa ditekankan mungkin bagi orang tua kepada anaknya, bagi guru kepada muridnya dalam hal ini untuk bisa sama-sama menambah dan meningkatkan kembali rasa kerinduan kita akan ke Baitullah, karena tentu ini sekali lagi bagian dari rukun Islam, bukan dijadikan hanya sebagai karena disematkan kalau mampu, lalu istilah orang Bajar itu setayuh-tayuhnya gitu Pak. Nah, seperti apa sebenarnya untuk bisa meningkatkan itu semua? Oke, yang pertama saya kira terkait dengan kalau memang sudah ada kemampuan, tapi kekhawatiran akan perilaku kita, saya kira start dari situlah kita harus berpaling arah 180 derajat bahwa saya ingin merubah perilaku ini. Perilaku yang tidak baik ini saya ubah. Oleh karena itu saya memastikan saya sudah memantapkan diri untuk berhaji karena ingin rujuk kembali kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks masyarakat secara luas, saya kira kalau kesempatan, kemampuan tidak kita punya, maka sifat-sifat tanda-tanda haji yang mabrur itu kita ambil ya. Jadi sebagai masyarakat awam yang kebetulan dalam kondisi yang tidak beruntung dalam tanda kutip ya, maksudnya beruntung untuk melaksanakan ibadah haji, maka perilaku seorang haji mabrur itu kita terapkan ya, untuk menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, kemudian esok lebih baik daripada hari ini. Itu kan artinya kita sudah melakukan sesuatu yang tanda-tanda kemabruran orang haji ya. Nah, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan rafas dan seterusnya itu. Saya kira kalau kita berazam untuk melakukan itu, mudah-mudahan pada saatnya kita sebelum melaksanakan haji sudah seperti orang haji. Seperti orang mendapatkan haji yang mabrur, karena ada tekad yang kuat untuk melaksanakan seperti mana seorang tanda-tanda orang yang haji yang mabrur itu. Jadi tinggal menunggu waktu aja lagi. Jadi saya optimis dan harus kita semua optimis ya sebagai umat Islam. Saya kira kalau memang Allah mewajibkan haji itu, mewajibkan kepada seluruh umat Islam, kita yakin kita bisa melakukan pada saatnya. Jadi kalau belum sampai, karena berarti kan tidak ada kewajiban yang dibebankan dan dipertanyakan kepada kita terkait dengan haji itu. Jadi kalau memang secara finansial kemampuan kita tidak ada, saya kira itu memang keterbatasan yang Allah sudah tentukan seperti itu. Dan kemudian bisa dilakukan opsi lain, yakni alternatifnya umroh gitu Pak ya, untuk walaupun ini secara hukum memang berbeda, sunnah gitu dan berbeda, tapi setidaknya untuk bisa mengalokasikan uang akan kepada hal yang lebih tepat dirasa lebih baik dibandingkan dengan kurangnya keikhlasan untuk bisa langsung
menghadap ibaratnya ke Mekah dan juga Madinah, apalagi untuk bisa berziarah ke makam Iya, Rasulullah itu betul, tadi betul. gitu Pak ya. Sebagai penutup terakhir Pak, singkat. Oke, bahwa tanda-tanda haji mabrur yang kita bincangkan dalam topik hari ini adalah mengingatkan kita yang sudah berhaji dan memberikan peringatan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan pulang dari haji ini. Jadi tidak seperti apa istilahnya, orang yang sudah puasa kemudian selesai puasa merdeka, bebas dan sebebas-bebasnya makan. Jadi artinya puasanya tidak memberikan efek terhadap itu. Sama dengan orang berhaji, pulang dari haji, ingatkan bahwa kita ini pulang dari ibadah yang sangat sakral, sangat monumental, yang tidak mungkin tidak terulang dua kali dalam masa hidup kita ya. Setelah pergi kita umur 50, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk kesempatan yang normal untuk pergi. Oleh karena itu manfaatkan ini dan raih semaksimal mungkin haji yang mabrur itu dengan perbaikan yang lebih baik lagi dalam masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Insya Allah kita semua segera dimudahkan untuk bisa insya Allah memiliki tujuan dengan niat bisa berhaji, insya Allah sebagai pemenuhan rukun Islam yang tentunya sudah ditentukan dan ditetapkan. Bagi masyarakat yang kemudian juga dalam hal ini melihat rekan atau kerabat atau bahkan keluarganya untuk melangsungkan ibadah haji, seringkali juga seperti tema kita sebelumnya minta doakan gitu Pak ya, untuk bisa istilahnya disebut nama pada saat di sana, berdoa agar Allah mudahkan juga jalannya. Tentu ini menjadi jalan yang tentunya kita bisa giatkan kembali. Atau bahkan juga dari kita ketika misalnya enggan untuk minta doakan, setidaknya untuk tidak mudah menilai orang lain dengan haji yang mardut, karena mabrur dan tidaknya haji seseorang hanya Allah yang mampu menilai itu tadi Pak ya. Walaupun ada tanda-tanda yang secara spesifik itu tadi disebutkan, tapi sekali lagi berkaitan dengan apa yang ada di dalam, hanya Allah dan orang tersebut yang kemudian juga mengetahui sejauh mana tingkat keimanan keislamannya pasca melangsungkan ibadah haji. Terima kasih Pak Shokir. Semoga dari apa yang disampaikan sekali lagi membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Kita juga mendoakan bagi para jemaah warga Kalimantan Selatan yang berpulang di tanah suci, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan ini bisa diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan tentunya juga kita harapkan sekali lagi kepada para jemaah yang insya Allah akan segera menjelang hadir ke Banua kita, diberikan keselamatan dan kemudahan untuk bisa kembali beraktivitas dan menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan insya Allah mendoakan bagi mereka atau kita semua yang belum bisa berkesempatan berhaji ataupun berumrah. Sekali lagi terima kasih Pak Shokir, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.